Nah, daunnya seperti ini, waru varigata ya. Nah, ini adalah program melintir dari waru varigata milik saya ya. Oke. Nah, seperti ini juga program melintir dari waru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu hobi. Nah, sahabat saya, ini adalah koleksi waru milik saya ya, waru ya yang saya grounding ya pada waktu lalu. Ini dari jenis waru varigata ya. Ini waru varigata semua. Alhamdulillah kondisinya sudah mulai subur. Nah, nanti mungkin next video berikutnya kalau dia sudah pertumbuhannya sudah bagus, kita akan review ya. Lalu untuk yang kecil-kecil juga ada ini. Nah, daunnya seperti ini, waru varigata ya. Nah, ini dia sudah mulai subur. Ini sudah programan melintir ya. Nah, program melintir ini seperti ya. Nah, ini adalah program melintir dari waru varigata milik saya. Beberapa sudah saya program melintir seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini juga program melintir dari waru varigata. Alhamdulillah sudah mulai narik ya. Ini sekitar 3 minggu kemarin ya, hampir 1 bulan lah ya saya tanam di sini. Alhamdulillah sudah mulai seperti ini ya. Oke sahabat saya, nah ini untuk yang ini waru India ya, waru India hasil stek batang. Ini mau saya grounding ya. Nah, saya program di sini ya. Ini dulu dari stek batang, belum pernah saya bongkar sama sekali ya. Ini rencana mau saya bongkar ya. Lihat ya, kita lihat kira-kira perakarnya seperti apa ya untuk waru varigata ya. Ini dulu sekedar asal tancap saja, asal tancap. Karena apa? Batangnya dulu pendek ya. Oke, bongkar dulu. Seperti ini sahabat saya. Nah, ini kita cari tampilan depannya ya. Istimewa sahabat saya. Ternyata akarnya seperti ini ya. Nah, cukup bagus untuk akarnya ya, banyak. Jadi kalau seperti ini kita program seperti ini cukup apa ya, istilahnya senang lah ya dengan programan seperti ini. Karena apa? Akar-akar ini cukup banyak ya. Untuk akar ini ada di atas, jadi buang saja ya. Kita pakai akar yang ini. Oke, untuk tampilan depan saya pakai dari sudut pandang mana ini ya. Ini bisa pakai belakang, jadi saya pakai ini aja untuk tampilan depannya ya. Tingginya mungkin sekitar ini dulu untuk stek batangnya ya. Saya itu sekitar berapa ini ya, 4 cm kalau nggak 5 cm ya, sekitar kurang lebih 5 cm lah ya dulu stek batangnya. Nah, alhamdulillah udah tumbuh, cuman 2 mata tunas dulu kalau nggak salah ya. Ini udah tumbuh, terus saya rapikan sekarang seperti ini. Nah, untuk akarnya alhamdulillah cukup banyak, jadi tampilannya cukup bagus ya. Oke. Nah, untuk jenis tanaman seperti ini apa ya, waru ya. Jadi kalau kita mau ganti media atau apa ya, wajib pruning ya. Jangan lupa di pruning ya, supaya apa, dia nggak lama-lama untuk stresnya ya. Nah, kalau nggak kita pruning ya, pasti dia bakal layu ya, layu terus nanti untuk tumbuhnya dia juga agak lama ya. Jadi jangan lupa kalau ganti media wajib ya. Nah, jangan sampai lupa itu pruning ya.
ya sisain sedikit saja untuk daun-daunnya, supaya dia nggak lama-lama untuk stresnya. Oke. Untuk program saya paling enggak kita sediakan alas seperti ini ya, untuk tatakan bagian bawahnya ya. Tatakan bagian bawah kita kasih alas seperti ini ya. Nah, terserah mau dari apa, bahan apa untuk tatakannya ya. Kalau saya sih dari bekas talang ya, talang yang nggak kepake kita bikin alas seperti ini. Nah, oke, kita tanam di sini ya. Bagus, jangan lupa kita untuk perakaran ya, akar-akar diusahakan ya kita menatanya serapi mungkin, sesimpel mungkin. Sebetulnya nggak rapi juga nggak masalah ya, yang penting kita sedikit kita tata yang kita arahkan untuk perakarannya. Untuk media tanah ini ya, cuman tanah ini sudah saya campur dengan pupuk kandang ya, atau kotoran kambing ini yang sudah. Untuk tanahnya juga sudah saya kasih humus bambu ya, humus bambu yang kering ya. Rata-rata saya menggunakan humus bambu ya, karena apa, di sini untuk media itu mudah sekali saya dapatkan, jadi saya menggunakan media tersebut ya. Maklumlah orang desa, jadi yang saya pakai adanya itu yaitu ya kita memanfaatkan apa yang ada. Nah ini sambil kita kawati saja ya, jadi untuk proses wiring ya atau pengawatan sebuah bonsai ya, nah, kita juga harus tahu ya, istilahnya tahu itu untuk tanaman ini kurang apa, nah istilahnya kurang cabang yang mana. Jadi di sini tujuannya kita kawati, kita wiring ya, untuk cabang yang enggak ada. Nah, sebenarnya kan kelihatannya nggak bagus ini sahabat saya, karena sudut pandang dari sini. Jadi di sini menggunakan bantuan kawat ya, kita pelintir seperti ini ya. Nah tujuannya apa, supaya di sini cabangnya ini tadi arahnya ke depan sama ke belakang, makanya di sini dipelintir ya, kita bikin cabang ke sini. Nah oke, sama yang ini ya, simpel-simpel saja saya, nggak perlu ekstrim karena ini formal ya. Untuk bahannya ya, bahannya ini formal, jadi nggak perlu pelintir ekstrim, cukup kita bikin sedikit lirikan saja sudah cukup ya. Oke, seperti ini ya. Nanti nunggu dia tumbuh besar dulu. Kalau dia ada untuk ukurannya ini udah ideal, baru nanti kita melakukan pengepresan ya. Dan untuk waru varigata, waru India ini ya, dia ini mudah sekali tumbuh ya, sama dengan waru lokal mesti. Untuk apa, mudah sekali disebar. Beda lagi dengan waru varigata, biasanya
Kalau untuk waru variegata kita stek batang itu kemungkinan tumbuh sedikit ya. Nah, jadi saya kemarin stek waru variegata beberapa batang yang tumbuh cuma sedikit ya. Nah, jadi ini saya stek batang kalau nggak salah ini 2 ini ya, alhamdulillah tumbuh semua ya. Dari 2 stek batang milik saya waru India ini, dua-duanya tumbuh ya. Makanya itu untuk saya bonsai, kalau memang beli waru variegata atau stekan waru variegata usahakan fresh ya, karena ini dulu habis pangkas ya, langsung ya, selang 2-3 jaman lah ya, itu terus saya tancepin, alhamdulillah hasilnya seperti ini ya, udah bisa tumbuh seperti ini ya. Ini nanti berapa ya, ya sekitar 20-an lah ya untuk tingginya. Ini tinggi daripada bonsai waru ini, tapi ya mudah-mudahan lah ya sesuai dengan harapan ya. Nah, dengan kita konsepkan seperti ini, mudah-mudahan kedepannya dia bisa jadi bahan yang kecil ya, benar-benar kecil, tapi untuk karakternya menyerupai benak pohon besar ya. Oke ya, untuk video hari ini ya dari jenis tanaman waru India ya, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa menginspirasi, khususnya buat sahabat bonsai yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sahabat bonsai, terima kasih buat sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.